Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan RMP Horror YouTube Channel di sini. Malam ini, jangan matikan lampu. Sebuah kisah terlarang akan terbuka. Dari desa yang hilang dalam kabut. Pewaris ilmu hitam dari desa Sirnajati. Tapi sebelum cerita dimulai, pastikan kau sudah tekan tombol subscribe. Agar roh-roh penasaran tak mengikuti sampai ke mimpimu. Desa Sirnajati. Sebuah desa kecil di pinggir hutan di kaki Gunung Cakrabuana. Desa yang terlihat biasa saja di siang hari, tapi setelah matahari terbenam, tak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Karena sejak dulu, desa ini dipercaya menyimpan ilmu hitam kuno, warisan dari seorang dukun bernama Ki Darmo Wijaya. Malam itu, seorang pemuda bernama Raka, baru saja kembali dari kota. Ia pulang untuk menjenguk ibunya yang sakit keras. Tapi yang tak ia tahu, kepulangannya akan membuka rahasia lama keluarganya sendiri. Raka, dengan nada letih. "Ibu, aku pulang." Katanya ibu sakit. "Mana ibu?" Makrini, ibunya, suara lemah. "Raka, nak, jangan pulang malam-malam begini. Udara di luar nggak bersih." "Raka, udara? Maksud ibu apa?" Makrini berbisik pelan. "Masih ada darah Ki Darmo di keluarga kita. Kamu nggak boleh keluar malam hari. Rak, jangan dekat-dekat pohon beringin di ujung sawah." Raka heran. Ia pikir ibunya mengigau karena demam. Tapi malam itu, angin berhembus aneh. Di kejauhan terdengar suara kentongan dipukul 3 kali, tanda bahaya di desa. Kentongan tok, tok, tok. Disusul lolongan anjing jauh di ujung hutan. "Pak RT," teriak dari kejauhan. Semua warga masuk rumah. Ada yang lihat bayangan hitam lewat di depan balai desa. Raka keluar, ingin tahu apa yang terjadi. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat sesosok bayangan hitam besar. Tinggi, matanya merah menyala. Berdiri di bawah beringin yang dilarang ibunya tadi. Raka gemetar. "Siapa? Siapa itu?" Suara napas berat makhluk, lalu langkah kaki mendekat. Makhluk itu tidak menjawab. Hanya menatap dengan mata merah membara. Sebelum tiba-tiba lenyap seperti asap. Dan sejak malam itu, Raka mulai diganggu. Mimpi buruk. Suara bisikan di telinganya. Dan perlahan, ia sadar, arwah Ki Darmo sepertinya ingin kembali hidup melalui dirinya. Gamelan halus mengalun pelan. Sudah 3 malam sejak Raka melihat bayangan hitam di bawah pohon beringin. Sejak saat itu, setiap malam, ia selalu terbangun di jam yang sama, jam 2:13. Dan di luar jendela kamarnya, selalu terdengar suara langkah kaki. Pelan, berat. Seolah mengelilingi rumahnya. Raka terbangun, suara pelan. Siapa di luar? Warga ya? Atau maling? Suara langkah berhenti, sunyi beberapa detik. Lalu terdengar bisikan serak, "Raka." Raka panik. "Siapa?" Ia berlari ke jendela, tapi tak ada siapapun. Hanya kabut tebal menyelimuti halaman depan. Namun di kaca jendela, Raka melihat bayangan hitam tinggi berdiri tepat di belakangnya. Saat ia menoleh, tak ada apapun di sana. Makrini teriak dari kamar lain. "Raka, jangan lihat cermin waktu malam." Makrini teriak dari kamar lain. "Raka, jangan lihat cermin waktu malam." "Raka." "Ibu? Kenapa?" Makrini. Arwah itu suka meniru bayangan. Dia bisa masuk lewat pantulan. Malam itu, Raka tak tidur. Pagi harinya ia pergi ke rumah Mbah Karta, tetua desa yang dulu dikenal sebagai penjaga pusaka Sirnajati. Suara ayam berkokok, suara sandal di tanah, disusul ketukan di pintu kayu. "Raka." "Mbah, saya mau tanya soal nama Ki Darmo."
Ibu saya sering nyebut beliau. Mbah Karta, suara tua, berat. Ki Darmo, ya? Kau cucunya, kan? Raka terkejut. Cucunya? Gak mungkin, Mbah. Ayah saya cuma petani biasa. Mbah Karta. Petani? Heh. Dara gak bisa bohong, nak. Ayahmu dulu menolak warisan itu. Tapi Ki Darmo sudah menanam ikatan darah. Siapapun keturunannya akan dipanggil lagi. Pada waktunya. Raka tegang. Dipanggil? Maksudnya? Mbah Karta. Kalau kau terus dengar bisikan malam hari, itu tanda arwahnya ingin menitis. Ia butuh tubuh baru. Dan tubuh itu kau. Raka menelan ludah. Punggungnya dingin. Tapi Mbah Karta belum selesai bicara. Mbah Karta. Ada satu cara memutusnya. Tapi berbahaya. Kau harus ke gubuk tua di tepi hutan, tempat Ki Darmo dulu menyimpan kitab hitamnya. Bakar kitab itu. Sebelum bulan purnama ketiga. Raka. Kalau tidak, Mbah Karta. Maka bukan cuma kau, nak. Tapi seluruh desa Sirnajati akan jadi korban. Raka pulang dengan kepala penuh tanya. Tapi malam itu, sebelum ia sempat beristirahat, ibunya tiba-tiba kejang. Tubuh Mak Rini menggigil, matanya terbelalak. Dan dari mulutnya keluar suara bukan suaranya sendiri. Suara Ki Darmo, serak dan bergema. Bocah kurang ajar. Kau mau menghancurkan warisan leluhurmu sendiri? Raka, ketakutan. Siapa kau? Keluar dari tubuh ibu. Suara Ki Darmo. Kau darahku. Kau tak bisa lari, Raka. Aku akan hidup. Lewat kau. Kilat, hujan turun deras, suara gamelan pelan tapi menakutkan. Raka menjerit. Tapi di luar rumah, kabut makin tebal. Dari setiap sudut desa, warga mulai mengeluh sakit. Hewan ternak mati mendadak, dan sumur mengeluarkan bau busuk. Desa Sirnajati perlahan kembali diselimuti kutukan lama. Bisikan samar, kembalikan. Darah. Darmo. Raka sadar, satu-satunya jalan adalah menuruti saran Mbah Karta. Malam berikutnya, ia bersiap menuju gubuk tua di tepi hutan, tempat rahasia. Ki Darmo menunggu dibuka kembali. Suara langkah kaki di hutan, angin berdesir, suara burung malam. Dan di sanalah, perjalanan Raka menuju neraka dimulai. Suara hujan ringan, petir jauh, lalu langkah kaki di tanah basah. Malam itu, langit pekat tanpa bintang. Raka melangkah sendirian melewati jalan setapak menuju hutan di utara desa. Ia hanya membawa satu lentera dan sebotol minyak tanah untuk membakar kitab hitam peninggalan Ki Darmo. Tapi setiap langkah yang ia ambil, udara terasa makin berat. Seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Ranting patah, suara napas berat di belakangnya. Raka menoleh cepat. Siapa di situ? Tak ada jawaban. Hanya bayangan kabur yang bergerak cepat di antara pepohonan. Dan dari kejauhan, samar-samar terdengar suara perempuan menangis. Suara perempuan, lemah. Raka, tolong aku. Aku ibumu. Raka, ragu. Ibu? Ibu di mana? Raka mengikuti suara itu, tapi semakin ia mendekat, tangis itu berubah menjadi tawa pelan. Tawa seorang lelaki tua yang serak dan menakutkan. Suara Ki Darmo bergema dari segala arah. Hahaha, kau pikir bisa membakar warisan leluhurmu sendiri? Darahku mengalir di nadi-mu, Raka. Raka menutup telinga. Diam. Aku bukan penerusmu. Ki Darmo. Bohong. Kau sudah dipilih sejak lahir. Lihat tanda di bawah telapak tanganmu. Suara petir menyambar, Raka menarik napas keras. Raka melihat, dan benar, di telapak tangan kirinya muncul lambang seperti mata hitam. Terbakar perlahan, menyala merah darah. Raka berteriak kesakitan. Raka menjerit.
Arg! Apa ini? Suara Ki Darmo. Itu segelku. Kau sudah kuberi tempat. Sekarang tinggal kau buka pintunya. Raka memaksa berjalan lagi, menahan sakit. Hingga sampai di sebuah gubuk reot di tengah hutan. Atapnya hampir roboh, dan di dalamnya ada peti kayu tua berlumut. Terkunci dengan tali merah dari janur kering. Ia membuka dan menemukan sebuah kitab lusuh, bertuliskan aksara kuno di kulit manusia. Peti terbuka, hembusan angin berat, suara gamelan halus terdengar dari kejauhan. Raka berbisik. Ini dia kitabnya. Saat tangannya menyentuh kitab itu, dunia seolah berhenti berputar. Ia melihat sekilas bayangan masa lalu. Ki Darmo sedang duduk di tengah lingkaran api. Meneteskan darahnya ke tanah. Mengucap mantra yang memanggil ribuan roh jahat. Ki Darmo, dari penglihatan, berdoa dengan nada menyeramkan. Darahku, tanah ini, dan bayangan malam, bersatu. Barang siapa menentang keturunanku, akan ditelan kegelapan selamanya. Raka sadar. Satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah membakar kitabnya. Sekalipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Raka menangis pelan. Ibu, maafkan aku. Suara korek api menyala, api kecil mulai membesar. Ia menyiram minyak tanah ke kitab, lalu menyalakan api. Api berkobar cepat, tapi seiring itu, dari sekeliling gubuk muncul suara jeritan roh, ratusan, bahkan ribuan. Jeritan gaib, api menyala besar, suara Ki Darmo marah. Ki Darmo teriak. Berhenti. Kau akan binasa bersama aku, Raka. Raka teriak menahan sakit. Lebih baik aku binasa daripada jadi kau. Api membesar, membakar kitab, membakar lantai, membakar Raka sendiri. Namun di tengah kobaran itu, terlihat dua sosok. Raka dan bayangan hitam raksasa. Saling bertarung dalam cahaya merah api. Tubuh Raka terguncang, darah menetes dari matanya. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia tersenyum pelan, karena ia tahu, arwah itu akhirnya terbakar bersamanya. Api padam perlahan, digantikan suara angin pagi, burung berkicau. Pagi harinya, warga menemukan hutan di utara terbakar sebagian. Di tengah abu, hanya tersisa lentera besi hitam dan kalung janur gosong milik Raka. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Embah Karta, suara tua, lirih. Kadang, darah jahat cuma bisa ditebus dengan pengorbanan suci. Raka mungkin mati, tapi desa Sirnajati selamat. Sejak hari itu, udara di Sirnajati kembali tenang. Tak ada lagi bayangan hitam di bawah beringin, tak ada lagi suara bisikan malam. Namun, setiap tahun, pada malam bulan purnama ketiga, warga mengaku melihat lentera menyala di tepi hutan. Seolah seseorang masih berjaga di sana. Mereka percaya, itu adalah roh Raka, yang masih menjaga agar Ki Darmo tak kembali lagi. Di setiap darah manusia, selalu ada warisan. Tinggal bagaimana kita memilih, menjadi penjaga terang, atau pewaris kegelapan.